Baik, kali ini kita akan membahas materi fisika SMP yang pertama kali ya, yaitu besaran dan satuan ya. Nah, kita mungkin pernah mendengar istilah panjang meja 2 meter. Panjang meja 2 meter. Jadi, ketika kalimat ini diucapkan sebenarnya itu ada besaran dan satuan yang terucap. Besarannya apa? Itu panjang ya, panjang dari mejanya. Nah, ini adalah besaran ya. Meter itu adalah satuannya. Nah, kalau dua ini ya nilainya. Nah, jadi kita bertemu dengan misalnya ada luas persegi 2 meter kubik, ada 2 meter persegi. Nah, itu yang kita cari adalah luasnya. Nah, jadi luas itu adalah besaran dan meter persegi itu adalah satuannya. Ya, ngerti ya? Nah, sekarang kita mesti tahu dulu nih, apa sih pengertian dari besaran ya? Apa sih pengertian dari besaran? Jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, ya, sesuatu yang dapat diukur. Jadi sesuatu yang dapat diukur. Nah, dan biasanya dia dinyatakan dengan angka ya. Dinyatakan dengan angka. Oke, nah ini dia. Jadi panjang meja bisa diukur? Bisa. Apakah ukurannya bisa dinyatakan dengan angka? Bisa. Nah, gitu. Memang ada ya yang nggak bisa dinyatakan dengan angka. Oh, ada. Misalnya ketika kita senang. Senang apakah dapat diukur? Ya, masa saya senang 2 kali lipat. Nah, 2 kali lipat dari berapa? Memang nilainya berapa sebelumnya? Gitu. Memang bisa dihitung, senang. Nah, itu kan. Jadi sesuatu yang dapat diukur, nah, kemudian dapat dan dinyatakan dengan angka. Oke. Nah, itu adalah besaran. Kemudian yang namanya satuan apa? Nah, satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding. Nah, jadi kata kuncinya lah dia adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding pada saat pengukuran. Nah, jadi pembanding pada dalam proses pengukuran. Maksudnya gimana? Ya, misalnya nih, kalau seadanya nih cuman panjang meja 2, panjang meja 2. Nah, 2 apa gitu? Maka perlu ada pembandingnya. Apakah itu 2 meter, ataukah itu 2 cm, ataukah itu 2 kilometer, itu kan. Nah, maka perlu kita masukkan satuan agar kita tahu nih pembandingnya apa gitu. Masa kita bilang saya punya uang 100 gitu kan. Oh, saya juga punya uang 100. Nah, ternyata yang satunya 100.000, yang satunya 100 rupiah itu kan. Nah, maka perlu ada yang namanya pembanding. Oke? Tadi itulah kita gunakan yang namanya satuan. Nah, besaran itu terbagi atas 2 ya. Jadi besaran itu terbagi atas 2. Nah, saya bikin di sini. Besaran ada 2. Nah, yang pertama namanya besaran pokok dan yang kedua namanya besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang memang sudah ditentukan oleh ilmuwan secara internasional atau disebut dengan besaran satuan internasional ya. Satuannya ini adalah satuan internasional. Nah, besaran pokok ini adalah dasar dari besaran-besaran lainnya. Misalnya nanti kalau kita ketemu misalnya misalnya apa? Luas ya, besarannya luas. Nah, luas itu sebenarnya kalau kita lihat kalau mungkin seperti ini gambarnya, panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Panjang jelas nih satuan ya, apa besaran ya. Lebar juga termasuk kebesaran sebenarnya ya. Cuman karena kita sepakatin aja yang namanya lebar tuh ya yang lebih kecil daripada panjang gitu kan. Jadi sebenarnya panjang juga itu kayak tinggi. Tinggi anak misalnya kan. Tinggi anaknya lagi bayi kadang orang nyebutnya panjang anak itu kan. Tapi kalau kita tegakkan tinggi jadinya gitu. Nah, sebenarnya berasal dari kata pokok yang berarti panjang gitu. Nah, besaran pokok itu ada 7 cuman. Nah, inilah kita sebut dengan 7 besaran pokok. Apa saja itu? Jadi panjang ya,
yang satuannya meter. Nah, ini namanya satuan internasional nih, satuan internasional SI. Ini sudah disepakatin ya. Jadi kalau kita menulis atau menghitung atau mengerjakan soal-soal fisika, kita langsung aja nganggap ini adalah meter, kilogram, sekon ya. Kecuali nanti kalau di soal sudah dijelaskan ini adalah sentimeter ya. Apalagi besaran pokok massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, bukan Celcius ya, Kelvin. Kemudian ada kuat arus listrik ya, satuannya ampere. Kemudian ada intensitas cahaya atau kekuatan cahaya, satuannya kandela, dan jumlah zat. Jumlah zat itu mol. Yang nggak ada kan jumlah zat yang ada pada air itu sebanyak 2 butir. Agak nggak ada kan. Nah, jadi kita gunakan kata mol. Oke, itu adalah besaran pokok. Nah, lantas besaran turunan apa itu? Ya, besaran turunan itu apa? Besaran turunan adalah besaran yang memang berasal dari besaran pokok itu. Yang contoh tadi saya bilang luas tadi kan, luas kan kalau kita lihat di besaran pokok ini ada nggak luas di sini? Nggak ada, kan dia panjang gitu kan. Nah, maka yang namanya luas karena dia tidak besaran pokok, maka dia otomatis besaran turunan. Jadi luas itu kan berasal dari rumusnya panjang kali lebar kan. Jadi ya bisa kita sebut juga lebar itu kan juga panjang lah ya. Jadi lebar itu sebenarnya juga panjang. Nah, jadi panjang kali panjang sebenarnya. Panjang kali panjang sama dengan luas itu. Jadi luas ini, besaran luas ini berasal dari besaran pokok panjang dan panjang. Nah, gitu. Contoh lagi, misalnya kita sedang mengendarai motor dengan kecepatan 100 km per jam gitu. Nah, ya. Apa yang diinginkan yaitu kecepatannya ya, atau kelajuannya mungkin ya. Nah, kecepatan kan biasanya dibikin satuannya kilometer per jam. Kita lihat kilometer itu kalau dari besaran pokok kira-kira dia masuk yang mana? Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, atau jumlah zat. Panjang ya, karena satuannya aja meter nih. Cuman ini digunakan kilometer gitu. Nah, tapi ini berasal dari besaran panjang. Nah, oke, dibagi per ya, per jam. Jam ini berasal dari mana? Dari waktu, yang satunya sekon. Nah, kalau satuan internasional kita gunakan sekon, tapi kalau kita mau mengkreasikan kita bisa saja menggunakan jam ya, maka jam ini berasal dari besaran waktu. Nah, inilah rumus dari kecepatan. Kecepatan itu adalah panjang lintasan yang ditempuh ya dibagi waktu. Jadi besaran kecepatan adalah besaran turunan. Nah, berasal dari besaran pokok yang ada, yaitu besaran panjang dan besaran waktu. Nah, jadi intinya besaran turunan itu adalah orang tuanya ya, kemudian turunan itu adalah anak-anaknya ya. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Besaran turunan itu intinya besaran turunan itulah besaran yang enggak dari besaran pokok, yang tidak dari besaran pokok. Dan kita biasa sering menggunakan misalnya satuan yang umum ya, misalnya meter, kemudian kilogram ya, kemudian sekon. Nah, satuan ini kan satuan yang sama dengan satuan internasional ya, maka sering juga ini disebut dengan satuan internasional atau satuan MKS. Apa itu MKS? Meter, kilogram, sekon. Nanti kalau ada istilah juga yang lain itu namanya satuan yang dibikin satuan CGS. Apa itu CGS? Sentimeter ya, kemudian gram, sekon. Nah, nanti pada saat mengerjakan soal fisika kita kalau meter yang digunakan di situ, maka nanti dikaitkan dengan kilogram dan sekon. Kalau salah satunya dibikin sentimeter, maka yang lainnya kita harus ubah menjadi gram, dan yang lainnya juga ubah ke sekon kalau diketahui di soal. Kalau sebenarnya dua ini saja, sentimeter gram saja, nah maka kita harus ubah salah satunya yang diinginkan di jawabannya sistem satuannya SI atau satuan CGS ya, satuan MKS atau satuan CGS, itu tergantung pada jawaban yang tersedia kalau misalnya pilihan ganda ya. Baik, nah mungkin ini dulu untuk di awal, yaitu besaran dan satuan. Nanti kita akan bahas lagi tentang
bagaimana sih kita menggunakan alat ukur yang ada di fisika ya. Oke, kita bertemu lagi di video berikutnya.